Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini admin akan memberikan gambaran prediksi soal wawancara P3K pada tahun 2023. Nah, semoga gambaran atau prediksi soal wawancara ini dapat memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes wawancara P3K pada tahun 2023 ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Soal nomor 1 yaitu mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Jawabannya yaitu yang C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? A. P3K adalah seorang PNS. B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu. Jawabannya, jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jawabannya yaitu yang D, Bapak Ibu. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? A. Saya adalah seorang yang ambisius, akan berprestasi. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. D. Saya adalah orang percaya diri. Jawabannya yang C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jawabannya yang B. Ya, saya siap. Kita lanjutkan soal nomor 5. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Jawabannya yang D. ASN yang dapat mengkoordinir sama P3K untuk bekinerja maksimal. Kita lanjutkan soal nomor 6. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditujukan oleh seorang ASN? A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. B. Bersikap jujur dan profesional. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Jawabannya yang D.
berintegritas, dan memberikan nilai lebih. Kita lanjutkan soal nomor 7. Apabila diterima, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN? A. Selama masih dalam kesanggupan, saya siap. B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Jawabannya yang B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Jawabannya yang D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Kita lanjutkan soal nomor 9. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saya saja. D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Jawabannya yang D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Kita lanjutkan soal nomor 10. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Jawabannya yang B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Soal berikutnya, soal nomor 11. Apabila nanti Anda lolos sebagai P3K, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? A. Tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. B. Menerima saja, karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. C. Saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jawabannya yang D. Saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kita lanjutkan soal nomor 12. Apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Jawabannya yaitu yang C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Kita lanjutkan soal nomor 13. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis, tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan melakukan perbaikan. Jawabannya yaitu yang D. Saya seorang perfeksionis,
tidak pernah melakukan kesalahan. Maaf, jawabannya yang D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Soal selanjutnya nomor 14. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Jawabannya yaitu yang D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Soal terakhir, soal nomor 15. Bagaimana sikap Anda apabila Anda mengkritik pekerjaan Anda? A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan pertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Jawabannya yaitu yang D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai sini untuk gambaran atau prediksi soal yaitu wawancara P3K untuk tahun 2023 ini. Semoga Bapak Ibu nanti dimudahkan dalam menjawab soal-soal ujian wawancara P3K dan Bapak Ibu dinyatakan yaitu lolos dalam P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.